Dalam sekejap mata, jiwa Anda melangkah menuju keabadian. Visi Padre Pio pada saat pertama itu akan mengubah cara hidup Anda saat ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi pada saat-saat penting setelah kita menghembuskan nafas terakhir? Pertanyaan ini telah membingungkan umat manusia selama berabad-abad, dan hari ini kita akan menelusuri wawasan mendalam Padre Pio dalam perjalanan misterius ini. Padre Pio, seorang suci yang dihormati dan dikenal karena kebijaksanaan dan karunia rohaninya, berbagi wahyu yang luar biasa tentang peralihan dari kehidupan ini ke kehidupan berikutnya. Ajarannya memberi kita gambaran sekilas tentang realitas yang seringkali diselimuti ketakutan dan ketidakpastian. Kematian adalah topik yang banyak kita hindari, namun kematian adalah satu-satunya kepastian yang kita semua hadapi. Memahami apa yang terjadi pada jam-jam pertama setelah kematian dapat memberi kita kedamaian, mempersiapkan kita untuk perjalanan kita sendiri, dan bahkan mengubah cara kita menjalani hidup saat ini. Padre Pio mengatakan kepada kita bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Ini adalah ambang batas yang kita lewati dari dunia fisik menuju dunia spiritual. Transisi ini, katanya, sama alaminya dengan kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Tapi apa sebenarnya yang terjadi dalam 60 menit pertama itu? Bagaimana jiwa kita terpisah dari tubuh kita? Siapa yang menyambut kita di seberang sana dan apa yang menentukan tujuan kekal kita? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita jelajahi hari ini, dipandu oleh kebijaksanaan mendalam Padre Pio. Wawasannya tidak hanya memberi kita pengetahuan tetapi juga peta jalan untuk menjalani kehidupan yang mempersiapkan kita untuk perjalanan terakhir ini. Jadi, jika Anda siap mengungkap misteri spiritual ini, menemukan kenyamanan dalam pemahaman, dan menemukan bagaimana pengetahuan ini dapat mengubah hidup Anda saat ini, tetaplah bersama kami. Kita akan memulai penjelajahan luar biasa tentang apa yang menanti kita semua pada jam pertama setelah kematian. Ingat, jika wahyu ini menyentuh hati Anda, luangkan waktu sejenak untuk menulis "Saya percaya" di kolom komentar. Iman dan keterlibatan Anda membantu menyebarkan pesan-pesan penting ini kepada orang lain yang mungkin membutuhkannya. Sekarang, mari kita mulai perjalanan kita menuju hal-hal yang tidak kita ketahui dengan dipandu oleh cahaya kebijaksanaan Padre Pio. Sebelum kita mendalami lebih dalam, tuliskan "Saya percaya" di kolom komentar dan tekan berlangganan untuk bergabung dalam perjalanan spiritual kita. Tetaplah di sini, ada perubahan mengejutkan di akhir. Pemisahan jiwa dan tubuh. Pada saat-saat pertama setelah kematian, Padre Pio mengajarkan kita bahwa sebuah proses besar dimulai, pemisahan jiwa dari tubuh. Pemisahan ini jelasnya bukanlah robekan yang hebat, melainkan pelepasan yang lembut, seperti buah matang yang jatuh dari pohonnya. Saat nafas terakhir meninggalkan tubuh, jiwa mulai melepaskan diri dari wadah fisiknya. Padre Pio menggambarkan hal ini sebagai momen kejelasan dan kebangkitan. Jiwa yang tidak lagi terikat oleh keterbatasan fisik, mengalami keringanan dan kebebasan yang baru. Namun perjalanan ini tidak dilakukan sendirian. Padre Pio mengungkapkan bahwa malaikat hadir di momen krusial ini. Makhluk surgawi ini, katanya, bertindak sebagai pemandu dan pelindung bagi jiwa yang baru dibebaskan. Mereka memberikan kenyamanan dan arahan, membantu jiwa menavigasi realitas spiritual baru ini. Kehadiran para malaikat ini, menurut Padre Pio, memiliki tujuan penting lainnya. Mereka berjaga-jaga terhadap segala kekuatan negatif yang mungkin mencoba mengganggu perjalanan jiwa. Perlindungan spiritual ini memastikan bahwa jiwa dapat dengan aman memulai transisinya menuju akhirat. Padre Pio sering membandingkan proses ini dengan metamorfosis kupu-kupu. Sama seperti ulat yang harus melepaskan kepompongnya untuk muncul dalam wujud aslinya yang indah, jiwa kita harus meninggalkan tubuh fisik untuk mengungkapkan esensi spiritual kita. Transformasi ini, walaupun alami, dapat membingungkan jiwa. Keadaan jiwa pada saat ini, menurut ajaran Padre Pio, sangat bergantung pada kehidupan yang dijalaninya. Bagi mereka yang telah menjalani kehidupan dalam doa, belas kasihan, dan pertobatan yang tulus, perpisahan ini seringkali berlangsung dengan damai dan penuh dengan penantian. Jiwa-jiwa ini
yang telah memupuk diri spiritual mereka selama hidup, merasa transisi lebih mudah dan lebih siap menghadapi apa yang akan terjadi di masa depan. Namun bagi mereka yang sudah hidup jauh dari Tuhan, momen ini bisa jadi lebih menantang. Kesadaran akan realitas spiritual yang tiba-tiba bisa sangat membebani jiwa-jiwa yang tidak siap menghadapi perjalanan ini. Namun bahkan dalam hal ini, Padre Pio menekankan belas kasihan Tuhan yang tak terbatas. Beliau mengajarkan bahwa pada saat-saat terakhir ini, Tuhan memberikan setiap jiwa kesempatan terakhir untuk berpaling kepadanya. Pemisahan awal ini, jelas Padre Pio, hanyalah awal dari perjalanan jiwa. Ketika jiwa menjadi terlepas sepenuhnya dari dunia fisik, ia mulai memahami realitas spiritual dengan kejelasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sifat sejati dari keberadaan yang dikaburkan selama kehidupan di dunia mulai terungkap dengan sendirinya. Dalam keadaan ini, jiwa mulai memahami sifat sementara dari urusan duniawi dan makna kekal dari urusan rohani. Prestasi duniawi dan harta benda tidak lagi penting, sementara tindakan cinta, kebaikan, dan iman mempunyai makna baru. Padre Pio mengajarkan bahwa momen perpisahan ini sangat penting untuk memahami tujuan sebenarnya dari kehidupan kita di dunia. Ini adalah saat ketika jiwa menyadari bahwa setiap tindakan, setiap pilihan yang dibuat selama hidup telah mempersiapkannya untuk saat ini juga. Saat jiwa menyelesaikan pemisahannya dari tubuh, ia bersiap untuk fase perjalanan berikutnya. Perjumpaan dengan cahaya ilahi yang akan menerangi setiap aspek keberadaannya di dunia. Cahaya yang mendekat ini, ungkap Padre Pio, mengundang sekaligus menyiapkan panggung bagi pengalaman spiritual yang mendalam. Ajaran Padre Pio tentang fase awal setelah kematian memberi kita wawasan yang berharga. Mereka mengingatkan kita akan pentingnya menjalani setiap hari dengan kesadaran akan sifat spiritual kita. Dengan memahami proses ini, kita dapat menghadapi kematian kita bukan dengan rasa takut, melainkan dengan harapan dan kesiapan. Saat kita memikirkan wahyu-wahyu ini, mari kita renungkan bagaimana pengetahuan ini dapat mengubah cara hidup kita. Bagaimana kita dapat memupuk diri rohani kita saat ini, mengetahui perjalanan yang menanti kita. Kebijaksanaan Padre Pio mengajak kita untuk menjalani setiap hari sebagai persiapan untuk transisi terakhir ini. Bertemu dengan cahaya ilahi. Setelah jiwa terpisah dari tubuh, Padre Pio mengungkapkan bahwa ia mengalami perjumpaan yang luar biasa. Pertemuan dengan cahaya ilahi. Cahaya ini jelasnya bukan sekadar fenomena visual, melainkan pengalaman spiritual mendalam yang menyelimuti jiwa dalam cinta dan kasih sayang. Saat jiwa mendekati cahaya ini, ia merasakan kehangatan dan sambutan yang tidak pernah dirasakan dalam kehidupan duniawi. Padre Pio menggambarkan cahaya ini sebagai hakikat kehadiran Tuhan yang memancarkan kasih murni dan pengertian. Bagi jiwa-jiwa yang telah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, momen ini adalah momen reuni yang penuh kegembiraan. Mereka mengenali cahaya sebagai sumber cinta yang mereka cari sepanjang hidup. Namun bagi mereka yang telah menjauhkan diri dari Tuhan, perjumpaan ini bisa menjadi momen refleksi, mendalam dan bahkan ketidaknyamanan. Cahayanya, dalam kemurniannya yang sempurna, menyingkapkan setiap aspek perjalanan jiwa. Di hadapannya, semua kepura-puraan hilang dan kebenaran hidup seseorang terungkap. Padre Pio mengajarkan bahwa pada saat ini, Tuhan tidak menghakimi, tetapi membiarkan jiwa melihat dirinya sendiri dengan jelas, mungkin untuk pertama kalinya. Cahayanya menerangi setiap pilihan, setiap tindakan, setiap pikiran dengan kejernihan sempurna. Realisasi diri ini bisa menjadi momen kebahagiaan yang mendalam bagi sebagian orang dan momen penyesalan bagi sebagian lainnya. Dalam cahaya ilahi ini, jiwa mulai memahami dampak sebenarnya dari kehidupan duniawinya. Tindakan kebaikan, cinta, dan iman bersinar terang, sementara momen keegoisan atau menyakiti orang lain menjadi nyata dan menyakitkan. Namun Padre Pio menekankan bahwa bahkan dalam wahyu ini, belas kasihan Tuhan selalu hadir. Perjumpaan dengan cahaya ilahi memiliki berbagai tujuan. Pertama, memberikan jiwa pemahaman yang jelas tentang keadaan rohaninya. Kejelasan ini penting untuk tahapan perjalanan jiwa selanjutnya. Kedua, hal ini memberikan gambaran sekilas tentang tujuan akhir, persatuan kekal dengan Tuhan.
Visi ini dapat membangkitkan harapan dan kerinduan dalam jiwa. Padre Pio menjelaskan bahwa intensitas cahaya ini dapat sangat membebani jiwa-jiwa yang tidak siap menghadapi kecemerlangannya. Ia mengibaratkannya seperti melangkah ke bawah sinar matahari yang terang setelah berada di ruangan yang gelap. Jiwa mungkin memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri hanya untuk memahami luasnya cinta dan kebenaran yang dialaminya. Selama perjumpaan ini, jiwa juga menjadi sadar akan rasa kedamaian dan keabadian yang mendalam. Kekhawatiran dan kekhawatiran duniawi memudar dengan hadirnya cahaya yang mencakup segalanya ini. Jiwa mulai memahami sifat kekal keberadaannya dan sifat sementara dari pencobaan duniawi. Bagi sebagian jiwa, perjumpaan dengan cahaya ilahi ini mungkin singkat, sementara bagi yang lain mungkin terasa berlangsung selamanya. Padre Pio mengajarkan bahwa durasi dan intensitas pengalaman ini dapat bervariasi berdasarkan kesiapan jiwa dan keadaan rohani. Dalam terang ini, jiwa juga dapat menyadari kehadiran orang-orang terkasih yang telah meninggal sebelumnya. Roh-roh ini, kata Padre Pio, dapat memberikan kenyamanan dan bimbingan, membantu jiwa memahami realitas barunya. Perjumpaan dengan cahaya ilahi bukan sekedar pengalaman pasif. Padre Pio mengungkapkan bahwa ini adalah momen pilihan. Bahkan pada tahap ini, jiwa memiliki kebebasan untuk menerima atau berpaling dari cinta ini. Pilihan ini yang dibuat dalam kejelasan kehadiran ilahi dapat mempengaruhi tujuan akhir jiwa. Saat jiwa berjemur dalam cahaya ini, ia mulai bersiap untuk fase selanjutnya dari perjalanannya. Tinjauan komprehensif tentang kehidupan duniawinya. Ulasan ini diterangi oleh cahaya ilahi akan memberikan jiwa pemahaman lengkap tentang perjalanannya dan mempersiapkannya menghadapi apa yang ada di depan. Ajaran Padre Pio tentang perjumpaan dengan cahaya ilahi ini memberi kita wawasan mendalam tentang hakikat kasih Tuhan dan pentingnya persiapan rohani kita. Hal-hal tersebut mengingatkan kita bahwa setiap tindakan kasih, setiap momen iman, mempersiapkan kita untuk perjumpaan terakhir ini. Sewaktu kita merenungkan wahyu-wahyu ini, kita mungkin bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita dapat menjalani kehidupan saat ini dengan cara yang mempersiapkan kita menghadapi perjumpaan ilahi ini? Bagaimana kita dapat memupuk hubungan dengan Tuhan yang menjadikan momen ini penuh sukacita dan bukannya penyesalan? Kebijaksanaan Padre Pio menantang kita untuk menjalani setiap hari dengan kesadaran akan terang yang akan datang ini, untuk membuat pilihan-pilihan yang menyelaraskan jiwa kita dengan cinta ilahi, dan untuk memupuk semangat yang akan mengenali dan bersuka cita dalam kehadiran Tuhan ketika pertemuan penting itu tiba. Tinjauan kehidupan. Ketika jiwa berjemur dalam cahaya ilahi, Padre Pio mengajarkan bahwa jiwa memasuki keadaan refleksi yang mendalam. Tinjauan kehidupan. Proses ini jelasnya ibarat menonton film yang jelas dan mencakup keseluruhan kehidupan seseorang, mulai dari lahir hingga saat-saat terakhir kehidupan. Selama peninjauan ini, jiwa tidak hanya pasif mengamati masa lalunya. Sebaliknya, ia mengalami kembali setiap momen dengan kesadaran baru yang lebih tinggi. Setiap tindakan, pemikiran, dan keputusan menjadi jelas, beserta konsekuensinya yang luas. Jiwa tidak hanya melihat apa yang dilakukannya, tetapi juga bagaimana tindakannya mempengaruhi orang lain, menyebar sepanjang waktu dengan cara yang tidak terlihat selama kehidupan di dunia. Padre Pio mengungkapkan bahwa dalam keadaan ini, jiwa memperoleh pemahaman mendalam tentang keterhubungan semua makhluk. Ia melihat bagaimana satu tindakan kebaikan dapat mencerahkan tidak hanya satu kehidupan, tetapi banyak kehidupan. Sebaliknya, hal ini juga menjadi saksi bagaimana momen-momen keegoisan dan kekejaman menimbulkan bayangan panjang, berdampak pada lebih banyak orang daripada yang mungkin kita sadari. Ulasan ini bukan tentang penghakiman, Padre Pio menekankan. Sebaliknya, ini adalah momen kebenaran dan realisasi diri. Jiwa melihat dirinya sebagaimana adanya, terbebas dari segala ilusi dan penipuan diri sendiri. Ini bisa menjadi momen yang sangat membahagiakan bagi mereka yang menjalani kehidupan dalam kasih dan pelayanan, karena mereka menyaksikan sepenuhnya kebaikan yang telah mereka lakukan. Bagi yang lain,
Ini mungkin merupakan pengalaman yang merendahkan hati ketika mereka menghadapi kenyataan akan peluang yang terlewatkan dan cinta yang dirahasiakan. Dalam ulasan ini, Padre Pio mengatakan, bahkan tindakan cinta terkecil pun bersinar seperti bintang cemerlang. Kata-kata baik yang diucapkan kepada orang asing, momen kesabaran menghadapi seorang anak, doa dalam hati untuk musuh, semua ini terungkap dalam arti sebenarnya dan kekal. Demikian pula, setiap kejadian di mana seseorang memilih rasa takut dibandingkan cinta, keegoisan dibandingkan kemurahan hati, atau ketidakpedulian dibandingkan kasih sayang, terlihat dengan kejelasan yang menyakitkan. Tinjauan kehidupan ini juga mengungkap anugerah tersembunyi dan campur tangan ilahi yang membentuk perjalanan seseorang. Momen-momen yang tadinya tampak tidak berarti, kini dipandang sebagai momen penting, dipandu oleh tangan penuh kasih. Jiwa menyadari berapa kali ia dilindungi, dibimbing, dan diberkati, seringkali tanpa menyadarinya. Padre Pio mengajarkan bahwa tinjauan ini memiliki banyak tujuan. Hal ini memungkinkan jiwa untuk memahami sifat sebenarnya dari perjalanan duniawi dan pertumbuhan spiritualnya. Hal ini memberikan gambaran yang jelas tentang posisi jiwa dalam kaitannya dengan kasih dan kebenaran Tuhan. Dan hal ini mempersiapkan jiwa untuk fase selanjutnya dari perjalanannya. Apakah itu berupa persatuan langsung dengan Tuhan, periode pemurnian, atau dalam beberapa kasus, keadaan terpisah dari cinta ilahi. Selama peninjauan ini, jiwa juga melihat peluang-peluang yang terlewatkan saat-saat ketika ia seharusnya bertumbuh dalam cinta atau iman, namun memilih untuk tidak melakukannya. Namun, Padre Pio menekankan bahwa bahkan pada saat-saat seperti ini, belas kasihan Tuhan terlihat jelas. Jiwa memahami bahwa setiap tantangan, setiap kesulitan adalah kesempatan untuk bertumbuh dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tinjauan hidup tidak terbatas pada tindakan seseorang. Padre Pio mengungkapkan bahwa hal itu juga mencakup keyakinan, sikap, dan keadaan hati seseorang. Jiwa melihat bagaimana imannya atau ketiadaannya membentuk perjalanannya, bagaimana kepercayaannya kepada Tuhan atau keraguannya mempengaruhi jalannya. Tinjauan komprehensif ini bisa terasa seperti selamanya, meskipun Padre Pio berpendapat bahwa hal itu terjadi dalam sekejap, di luar waktu duniawi. Dalam momen abadi ini, jiwa memperoleh pemahaman lengkap tentang tujuan hidupnya, keberhasilan dan kegagalannya dalam memenuhi tujuan tersebut, dan kasih Tuhan yang tak terbatas yang melingkupinya setiap saat. Saat tinjauan kehidupan berakhir, jiwa berdiri dalam pengetahuan diri yang utuh. Ia memahami kekuatan dan kelemahannya, kemenangan dan kegagalannya. Pengetahuan diri ini, menurut Padre Pio, sangat penting untuk tahap selanjutnya dalam perjalanan jiwa, penilaian rohani. Wahyu Padre Pio tentang tinjauan kehidupan memberi kita wawasan mendalam tentang pentingnya setiap momen dalam hidup kita. Hal-hal tersebut menantang kita untuk hidup dengan kesadaran yang lebih besar, untuk mengenali makna kekal dari pilihan-pilihan kita, dan untuk memupuk kehidupan kasih dan pelayanan. Sewaktu kita merenungkan ajaran-ajaran ini, kita mungkin bertanya pada diri sendiri, bagaimana kehidupan kita akan berubah jika kita menjalani setiap hari seolah-olah hari itu akan menjadi bagian dari tinjauan ini? Bagaimana kita dapat menumbuhkan kesadaran yang lebih besar mengenai dampak dari tindakan kita, tidak hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga pada semua orang di sekitar kita? Kebijaksanaan Padre Pio mengundang kita untuk melihat kehidupan kita melalui kacamata kekekalan, untuk menyadari betapa pentingnya setiap pilihan yang kita buat, dan untuk hidup dengan cara yang akan mengisi tinjauan hidup kita dengan momen-momen cinta, iman, dan pelayanan kepada orang lain. Penghakiman rohani. Setelah tinjauan kehidupan, Padre Pio mengungkapkan bahwa jiwa menghadapi momen penting, penghakiman rohani. Ini bukanlah skenario ruang sidang dengan hakim yang tegas, melainkan perjumpaan mendalam dengan keadilan dan belas kasihan ilahi. Dalam penghakiman ini, jiwa berdiri di hadapan Tuhan dalam transparansi penuh. Tidak ada rahasia, tidak ada pemikiran atau motivasi tersembunyi. Segala sesuatunya diungkapkan dalam terang kebenaran ilahi. Padre Pio mengajarkan bahwa penghakiman ini bukan tentang hukuman, tetapi tentang menyelaraskan jiwa dengan keadaan spiritualnya yang sebenarnya.
Kriteria penilaian ini, menurut Padre Pio, adalah cinta dan iman. Seberapa besar jiwa mencintai Tuhan dan sesama? Bagaimana tanggapannya terhadap kasih Tuhan? Bagaimana mereka menghidupi imannya? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar penilaian spiritual. Padre Pio menekankan bahwa belas kasihan Tuhan memainkan peranan penting dalam penghakiman ini. Bahkan pada tahap ini, Kristus menjadi perantara bagi jiwa-jiwa yang mencari iman dan penebusan selama hidup mereka di dunia. Tindakan kasih dan iman yang terkecil mempunyai pengaruh yang besar dalam keseimbangan ilahi ini. Namun Padre Pio juga berbicara tentang keadilan ilahi. Jiwa-jiwa yang terus-menerus menolak cinta dan iman, menyakiti orang lain, atau berpaling dari Tuhan akan menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Namun, bahkan di sini, kasih Tuhan tetap hadir, menghormati kebebasan, memilih jiwa. Selama penghakiman ini, kata Padre Pio, para malaikat dan orang suci dapat bertindak sebagai saksi, memberikan kesaksian tentang perbuatan baik yang dilakukan secara rahasia, doa yang dipanjatkan, pengorbanan yang dilakukan. Kesaksian-kesaksian ini menyoroti kasih karunia Allah yang bekerja dalam kehidupan jiwa. Jiwa juga berpartisipasi aktif dalam penghakiman ini. Dengan kejelasan yang didapat dari tinjauan kehidupan, kini ia dapat melihat keadaan spiritualnya yang sebenarnya. Banyak jiwa, ajar Padre Pio, menilai diri mereka sendiri, menyadari posisi mereka dalam hubungannya dengan kasih Tuhan. Penghakiman ini bukan hanya tentang tindakan di masa lalu. Hal ini juga mempertimbangkan keadaan jiwa saat ini. Hasratnya terhadap Tuhan, keterbukaannya terhadap cinta, kesediaannya untuk bertumbuh dan dimurnikan. Padre Pio mengungkapkan bahwa beberapa jiwa setelah melihat kasih Tuhan langsung mengalami pertobatan dan pemurnian. Hasil dari penghakiman ini, menurut Padre Pio, menentukan nasib langsung jiwa. Apakah ia siap untuk kepenuhan, kehadiran Tuhan, surga, memerlukan penyucian lebih lanjut, api penyucian, atau telah memilih pemisahan permanen dari Tuhan, neraka? Padre Pio menekankan bahwa keputusan ini, meskipun bersifat pasti, juga merupakan ekspresi kasih Tuhan. Ia menghormati kehendak bebas jiwa dan orientasi fundamentalnya menuju atau menjauhi cinta. Ini bukan tentang hukuman, tetapi tentang jiwa yang menemukan tempat yang tepat di alam spiritual. Pengajaran tentang penilaian rohani ini menawarkan penghiburan sekaligus tantangan. Hal ini mengingatkan kita akan kemurahan Tuhan yang tak ada habisnya, namun juga tanggung jawab kita untuk menjalani kehidupan dalam kasih dan iman. Hal ini mendorong kita untuk percaya pada kasih Tuhan, tetapi juga untuk berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan rohani kita. Wawasan Padre Pio mengajak kita untuk menjalani setiap hari dengan kesadaran akan penghakiman di masa depan. Bagaimana kita bisa memupuk kehidupan yang selaras dengan kasih Tuhan? Bagaimana kita dapat mempersiapkan jiwa kita untuk perjumpaan terakhir dengan kebenaran ilahi? Saat kita merenungkan wahyu-wahyu ini, kita dipanggil untuk memeriksa kehidupan kita, mencari rekonsiliasi jika diperlukan, dan bertumbuh dalam kasih dan iman. Ajaran Padre Pio mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi penilaian rohani yang penting ini. Tujuan jiwa. Setelah penghakiman rohani, Padre Pio mengajarkan bahwa jiwa bergerak menuju tujuannya. Surga, api penyucian, atau neraka. Setiap tujuan mencerminkan hubungan jiwa dengan Tuhan dan keadaan spiritualnya. Surga, menurut Padre Pio, adalah suatu keadaan kesatuan yang utuh dengan Tuhan. Ini bukan hanya sebuah tempat, tetapi sebuah kondisi cinta, kegembiraan, dan kedamaian yang sempurna. Jiwa-jiwa di surga merasakan kepenuhan kehadiran Tuhan, bebas dari segala penderitaan dan keterbatasan. Mereka berpartisipasi dalam kehidupan ilahi, terus bertumbuh dalam kasih dan pengetahuan akan Tuhan. Api penyucian, jelas Padre Pio, adalah suatu keadaan pemurnian. Jiwa yang mengasihi Tuhan namun tetap membawa akibat dosa menjalani proses pembersihan. Pemurnian ini, meski terkadang menyakitkan, pada akhirnya merupakan perjalanan harapan. Jiwa-jiwa di api penyucian dijamin pada akhirnya akan mencapai surga. Padre Pio menekankan pentingnya berdoa bagi jiwa-jiwa ini,
karena doa kita dapat membantu penyucian mereka. Neraka menurut Padre Pio adalah keadaan orang-orang yang menolak kasih Tuhan secara pasti. Ini bukanlah hukuman yang dijatuhkan oleh Tuhan, namun merupakan konsekuensi dari pilihan bebas jiwa untuk secara permanen memisahkan dirinya dari sumber segala cinta dan kebaikan. Padre Pio menggambarkan keadaan ini sebagai kesepian dan penyesalan yang mendalam. Padre Pio menekankan bahwa Tuhan menghendaki semua jiwa diselamatkan. Bahkan hingga saat-saat terakhir, Tuhan menawarkan rahmat pertobatan. Namun, Dia menghormati keinginan bebas kita, mengizinkan kita memilih takdir kekal kita. Ajaran tentang tujuan jiwa ini menggarisbawahi pentingnya pilihan duniawi kita. Hal ini mengingatkan kita bahwa tindakan kita mempunyai konsekuensi kekal, membentuk hubungan kita dengan Tuhan, dan menentukan nasib akhir kita. Wahyu Padre Pio mengundang kita untuk hidup dengan memikirkan kekekalan. Bagaimana kita dapat mengarahkan hidup kita menuju surga? Bagaimana kita dapat memupuk hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan yang mempersiapkan kita untuk persatuan kekal dengannya? Saat kita merenungkan kebenaran ini, kita dipanggil menuju kehidupan dengan kasih, iman, dan pelayanan yang lebih besar. Kebijaksanaan Padre Pio menantang kita untuk memandang pilihan-pilihan kita sehari-hari melalui kacamata keabadian, mengenali dampaknya yang besar terhadap perjalanan jiwa kita. Pengajaran Padre Pio tentang 1 jam pertama setelah kematian membuka jendela hati kita untuk melihat hidup dengan cara yang baru, mendalam, dan penuh makna. Kematian menurutnya bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan sebuah perjalanan suci, transisi dari dunia fisik ke alam rohani yang melibatkan pemisahan jiwa dari tubuh, pertemuan dengan cahaya ilahi, tinjauan hidup, penghakiman rohani, dan tujuan akhir jiwa. Setiap tahap ini menegaskan bahwa pilihan kita sehari-hari memiliki dampak abadi, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Pengajaran ini menyentuh saya secara pribadi, mengingatkan bahwa setiap tindakan kecil, sapa hangat kepada tetangga, doa singkat di pagi hari, atau pengampunan kepada seseorang, bukan sekadar momen sementara, melainkan benih yang ditanam untuk keabadian. Dalam budaya Indonesia yang kaya akan nilai gotong royong dan kebersamaan, ajaran Padre Pio selaras dengan semangat kita untuk hidup harmonis dan saling mendukung. Ia mengajak kita untuk hidup dengan kesadaran penuh, memprioritaskan kasih, iman, dan pengabdian, serta mempersiapkan jiwa untuk perjalanan menuju Tuhan. Refleksi ini mendorong saya untuk menerapkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saya mulai dengan langkah sederhana, menyapa pedagang di pasar dengan senyum tulus, membantu tetangga yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan, dan meluangkan waktu untuk berdoa atau membaca kitab suci setiap malam. Tindakan-tindakan ini, meski kecil, mencerminkan kasih yang Padre Pio tekankan sebagai inti hidup rohani. Saya juga belajar untuk lebih sabar dalam menghadapi konflik keluarga, mengingat bahwa setiap momen pengampunan adalah investasi untuk tinjauan hidup nanti. Ajaran Padre Pio mengingatkan saya akan pentingnya menjaga hubungan dengan Tuhan melalui doa dan refleksi. Misalnya, saya kini menyisihkan waktu untuk merenungkan Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Ayat ini memperkuat keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir, bahkan di saat-saat terakhir kita. Hidup dengan perspektif keabadian membuat saya lebih menghargai waktu. Saya mengurangi waktu di media sosial dan lebih banyak berbagi cerita dengan keluarga, mempererat ikatan yang sering terabaikan di tengah kesibukan. Kenyamanan yang diberikan oleh pengajaran Padre Pio sangat relevan dalam budaya Indonesia, di mana kita menghargai hubungan keluarga dan komunitas. Mengetahui bahwa malaikat akan membimbing kita, bahwa rahmat Tuhan selalu tersedia, dan bahwa orang-orang terkasih yang telah mendahului kita mungkin menyambut kita di alam baka, menghapus ketakutan akan kematian. Ini mendorong saya untuk hidup lebih berani, berani mengungkapkan kasih, berani meminta maaf, dan berani melayani tanpa pamrih. Saya mulai mengunjungi panti asuhan setiap bulan, bukan untuk pujian,
tetapi karena Padre Pio mengajarkan bahwa setiap pelayanan memiliki nilai abadi. Saya juga rutin berdoa untuk jiwa-jiwa di purgatorium, percaya bahwa doa kita dapat membantu perjalanan mereka, sebagaimana Padre Pio anjurkan. Praktik ini memperdalam rasa solidaritas saya dengan komunitas rohani yang lebih luas, menggemakan nilai kebersamaan yang begitu kuat dalam budaya kita. Ajaran Padre Pio juga menantang kita untuk memeriksa prioritas hidup. Dalam konteks Indonesia, di mana kita sering berjuang menyeimbangkan tradisi dan modernitas, ajarannya mengingatkan kita untuk fokus pada hal-hal yang kekal, kasih, iman, dan pengabdian. Saya mulai mengurangi keinginan untuk mengejar harta duniawi dan lebih memilih berbagi dengan mereka yang kurang beruntung, seperti menyumbang ke masjid atau gereja lokal. Saya juga menyisihkan malam mingguan untuk berkumpul dengan keluarga, mendengarkan cerita kakek nenek, dan mengajarkan anak-anak tentang nilai iman. Perubahan ini membawa kedamaian dan mengingatkan saya bahwa kasih adalah harta sejati yang akan bersinar dalam cahaya ilahi. Pengajaran tentang penghakiman rohani bukanlah ancaman, melainkan undangan untuk bertanggung jawab atas pilihan kita. Kita memiliki kebebasan untuk membentuk nasib jiwa kita, dan ini memberdayakan kita untuk hidup dengan integritas. Sebagai orang Indonesia, kita menghargai harmoni dan kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. Ajaran Padre Pio memperkuat nilai-nilai ini, mendorong kita untuk hidup dengan welas asih dan rendah hati. Ia mengajak kita untuk melihat setiap hari sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mempersiapkan jiwa kita untuk pertemuan agung dengannya. Mari kita sambut panggilan ini dengan hati terbuka, menjalani hidup dengan kasih yang tulus dan iman yang teguh. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, mari dukung penyebaran kebijaksanaan ini. Sukai video ini untuk menyebarkan cahaya Padre Pio, bagikan kepada teman atau keluarga yang membutuhkan inspirasi, dan berlangganan kanal kami untuk terus mengikuti perjalanan rohani. Tulis iman di kolom komentar untuk menunjukkan semangat Anda. Bersama, kita dapat membangun komunitas yang dipenuhi kasih dan harapan, menginspirasi satu sama lain untuk hidup menuju keabadian.